Makanya mas, punya istri harus setia dong. Jadinya gak akan dilabrak gitu, ketus satu ibu. Leo diam, dia memang bersalah. Sudah mengkhianati Vira. Mas, Salma lebih berani. Niatnya ingin membuat alibi, seolah Vira lah yang merebut Leo darinya. Dia malah sengaja ngomporin Vira dengan memeluk Leo di depan umum. Vira terkejut dengan perlakuan Salma. Deg, hatinya berdenyut nyeri. Sebisa mungkin dia bersikap tenang. Ini di tempat umum, dia tidak mau sampai mempermalukan diri sendiri, apalagi ada Tiara di sini. Namun, Vira lebih terkejut lagi dengan apa yang dilihat dan didengarnya kini. Lepas, bentak Leo, membuat semua orang yang ada di kolam itu menoleh ke arahnya. Vira hanya menatap dengan syok sambil memeluk Tiara, mendengar suara bentakan Leo yang terdengar kasar pada Salma. Selama menikah, Leo selalu bersikap lembut. Tak pernah membentaknya seperti itu, apalagi di muka umum. Mas, raut wajah Salma berubah memerah antara malu dan marah. Tapi tangannya masih menempel di lengan Leo. Papa, kenapa marahin mama? Teriak Elin kencang, membuat semua orang yang ada di kolam itu bertanya-tanya. Tak sedikit yang mencibir Leo. Hei, yang mana istrinya? Yang itu? Apa yang itu sih? Seorang wanita bertanya kepada temannya sambil menoleh ke arah Salma lalu Vira. Mungkin poligami, jawab temannya. Mentang-mentang ganteng, punya istri 2. Udah ketahuan jadi ribut kan? Cibir yang lainnya. Dan masih banyak lagi omongan lainnya yang membuat telinga Leo dan Vira terasa panas. Berbeda dengan Salma, wanita itu malah tersenyum senang. Bagus kalau opini semua orang kayak gitu. Dalam hati Salma senang. Leo marah mendengar perkataan para ibu-ibu itu. Kalau tidak tahu duduk permasalahannya, jangan seenaknya berprasangka, ibu-ibu, ketus Leo, sambil mengedarkan pandangannya ke arah para ibu-ibu yang sedang bergosip pria itu. Mereka pun langsung diam sebagian lagi malah sewot. Makanya mas, punya istri harus setia dong. Jadinya gak akan dilabrak gitu, ketus satu ibu. Leo diam, dia memang bersalah. Sudah mengkhianati Vira. Mas, Salma lebih berani. Niatnya ingin membuat alibi, seolah Vira lah yang merebut Leo darinya. Tuh kan, anaknya yang sama si Mbayang ini lebih besar. Itu artinya Mbayang ini istri pertama, ucap seorang ibu. Kalau begitu, Mbayang itu dong yang pelakornya. Menunjuk ke arah Vira. Mendengar itu, Vira merasa geram. Dia mengepalkan tangannya dengan wajah memerah menahan marah. Ma, Tiara memanggilnya lirih. Sepertinya Tiara mengerti kesedihan mamanya. Iya sayang, dengan berusaha menahan sesak di dadanya, menahan rasa ingin menangis mendengar perkataan para ibu-ibu yang menuduhnya itu. Salma tersenyum penuh kemenangan. Vira sudah mau bicara, dia membuka mulutnya. Dia mulai membuka mulutnya. Namun, urung saat melihat apa yang dilakukan Leo. Dia sampai terkejut berkali-kali lipat. Leo menepis kasar tangan Salma hingga dia terhempas dan jatuh. Biur! Au! Teriak Salma. Kamu jangan seenaknya bicara, Salma. Dan supaya kalian tahu, wanita ini hanya mantan pacarku. Leo menunjuk Salma. Kemudian menunjuk ke arah Elin. Dan anak ini adalah anaknya dan mantan suaminya, bukan anakku. Leo berkata dengan setengah berteriak. Riuh para ibu-ibu yang ada di kolam renang terdengar. Berarti yang janda gatel dong pelakornya, cibir beberapa ibu-ibu itu. Wah, istri saya baik banget ya, dari tadi hanya diam saja. Kalau aku, pasti udah aku jambak habis-habisan tuh pelakor sialan. Bahkan
ada yang memvideokan kejadian ini dan mengunggahnya di medsos. Mas, kita pulang aja ya. Semuanya udah kacau. Vira menggendong Tiara menghampiri Leo dan berkata pelan, "Maafkan Mas ya." Leo menggandeng tangan Vira dan membimbingnya pergi dari sana. Para ibu-ibu yang ada di kolam sibuk memarahi dan mengatai Salma, membuat Salma malu setengah mati dan menangis. Salma pun segera pergi membawa Elin. Grep. Sebuah tangan kekar mencengkram tangan Salma dengan kuat. Salma mendongak dan terkejut. "Elin, biar aku yang urus. Wanita sepertimu hanya akan membawa pengaruh buruk padanya." "Mas Yuda?" Salma terkejut melihat sosok di depannya, yang tidak lain adalah mantan suaminya sendiri. "Jangan berpikir tentang sidang hak asuh anak. Aku punya bukti videomu tadi. Aku pastikan kamu kalah jika sidang." Yuda memasang wajah dingin dan datar. "Ayah!" Elin berteriak memeluk ayahnya. "Elin, ikut ayah pulang ya, mau kan?" Yuda berkata lembut pada anaknya. "Iya, mau." Tertawa riang. Salma hanya diam seperti orang yang linglung. "Cepat, Elin harus segera ganti baju. Dia kedinginan," ketus Yuda. Salma mengekorinya dari belakang. Elin pun akhirnya dibawa ayahnya. Salma tak bisa menolaknya, karena kalau sidang hak asuh pun pasti dia yang kalah, karena bukti video viralnya tadi di kolam renang. Apalagi suaminya itu seorang pengacara yang handal. Video viral Salma bertebaran di medsos, mulai dari FB sampai ke YouTube, dengan berbagai caption. "Pelakor labrak istri sah, jelas kalah lah, wak. Suami pilih istri sahnya, pelakor menderita. Pelakor mengenaskan, dibuang selingkuhannya. Istri sah duduk manis. Istri sah baik banget. Jelas suami hempaskan pelakor." Dan masih banyak lagi caption-caption lainnya. Leo sudah membawa Vira dan Tiara keluar dari kolam renang umum itu. "Kita ke alun-alun kota aja ya, hitung-hitung ganti acara berenang yang gagal tadi." Terdengar Leo bicara pada Vira saat berada di atas motor. "Iya Mas." Vira menjawab dengan perasaan yang tidak tenang. Kejadian tadi membuat moodnya memburuk, meski senang karena Leo memilihnya dan meninggalkan pelakor itu. Alun-alun kota. Mereka sampai di alun-alun kota. Hari menjelang sore. Suasana terasa sejuk dari semilir angin dan pepohonan rindang yang menghiasi taman kota. Hamparan rumput sintetis hijau menambah indah dilihat mata. Beberapa orang anak bermain lempar bola dengan para orang tuanya. "Kita duduk di sana aja yuk." Satu tangan Leo menggenggam jemari tangan Vira dan satu tangannya menggenggam tangan Tiara. Vira ngikut aja tanpa banyak bicara. Duduk di bawah pohon rindang di atas hamparan rumput sintetis. "Mama, Papa, main cana yuk," ajak Tiara antusias. Telunjuknya menunjuk ke arah anak-anak lain yang tengah bermain lempar bola. "Mending kita makan yuk, kan tadi habis berenang belum makan," Vira berkata dengan lembut. "Iya deh," raut sedih dengan bibir mencebik ditunjukkan Tiara. "Jangan sedih dong sayang, nanti Papa temenin kamu main ya." Leo membujuk Tiara. Mata Tiara langsung berbinar senang. Sangat jarang dirinya bermain dengan ayahnya itu. "Iya, beneran ya, jangan bohong." Suara Tiara terdengar lantang diiringi raut senangnya. "Mana mungkin Papa bohong sama Ara." Leo mengelus kepala Tiara dengan lembut. Vira tersenyum melihat ayah dan anak itu. Meski tak dipungkiri, hatinya masih kecewa pada Leo yang telah mengkhianatinya. Vira segera mempersiapkan makanan yang dibawanya tadi. Makan bertiga dengan lahapnya. Usai makan, Vira membersihkan dan membuang sampahnya ke tempat sampah. Sedangkan Leo menepati janjinya
bermain bersama Tiara. Vira memperhatikan mereka dari kejauhan dengan senyuman yang mengembang. Semoga kebahagiaan ini akan selamanya, Mas. Dan kamu akan berubah, tidak akan mengkhianatiku untuk yang kedua kalinya, gumam Vira dalam hatinya. Vira, sapa seseorang membuat Vira menoleh mendengar suara yang terdengar familiar itu. Mas Yuda, kamu Mas Yuda kan? Vira menatap pria yang tengah berdiri itu. Pria bernama Yuda itu tersenyum, lalu duduk di sampingnya. Iya, kamu masih ingat aku rupanya. Yuda tersenyum tipis. Tentu saja. Maaf atas kejadian di masa lalu, Vira berkata dengan lirih. Itu masa lalu. Itu masa lalu, sudahlah. Yuda menatap lembut ke arah Vira. Sama siapa kesini? Tanya Yuda. Sama anak dan suamiku. Vira menunjuk ke arah Leo dan Tiara yang sedang asyik bermain lempar bola. Tadi Leo membeli bola dulu. Banyak yang jualan di sekitar alun-alun kota. Wah, kelihatan harmonis sekali ya kalian ini. Yuda menatap ke arah Tiara dan Leo dengan nanar. Seharusnya kebahagiaan ini adalah miliknya dengan Vira, bukan Leo dengan Vira. Tapi harus bagaimana lagi? Vira lebih memilih Leo ketimbang dirinya di masa lalu. Kamu gak tahu aja kalau baru saja rumah tanggaku diterpa badai besar. Badai dari pelakor. Vira hanya berteriak dalam hatinya. Bagaimana dengan rumah tanggamu? Di mana anak dan istrimu? Vira bertanya dengan mata yang menatap lurus ke arah Leo dan Tiara. Yuda menoleh ke arah Vira, menatapnya dalam penuh rasa. Ya, rasa itu masih ada. Aku udah cerai setahun yang lalu. Jawabnya santai. Loh, kenapa? Vira tak percaya. Yuda adalah pribadi yang baik dan kaya pula menurutnya. Dia selingkuh, ya mungkin memang bukan jodoh sejatiku, hehe. Yuda terkekeh, mengusir rasa canggung atas pertanyaan Vira. Semoga kamu segera bertemu jodoh sejatimu ya. Vira memberikan semangat. Dia tersenyum dengan manisnya. Aku berharap kamulah jodoh sejatiku, Ra. Vira terkejut dengan perkataan Yuda yang terdengar serius itu. Mas Yuda ini kalau bercanda suka kebangetan deh, hehe. Vira berusaha menutupi keterkejutannya dengan menganggap perkataan Yuda adalah candaan semata. Papa! Vira dan Yuda menoleh ke arah sumber suara. Vira terkejut saat melihat Salma dan Elin yang menghampiri mereka. Wajah Salma langsung tidak suka saat melihat Vira. Vira dan Yuda pun langsung berdiri. Kenalkan, ini Elin putriku dan ini Salma, mantan istriku. Yuda memperkenalkan Salma dan Elin kepada Vira. Vira menatap tajam ke arah Salma, tak menyangka ternyata mantan istri Yuda adalah pelakor dalam hidupnya. Salma, ini Vira temanku. Yuda menatap Salma sekilas. Apa kalian sudah saling kenal? Yuda merasa ada yang salah dengan kedua wanita ini. Apa kalian udah saling kenal? Yuda merasa ada yang salah dengan kedua wanita yang ada di hadapannya ini. Tentu, kami sudah saling kenal. Dia adalah... Dukung channel ini untuk berkembang dengan subscribe, like, dan share videonya. Tulis saran, kritik, dan komentarmu. Terima kasih atas semua dukunganmu. Salam Mira Story Channel.